Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna perihal jawaban Bupati Nganjuk terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk serta pengesahan dan penetapan rancangan keputusan DPRD Nganjuk terkait pembentukan pansus untuk membahas laporan keterangan penanggung jawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Jianto tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, Sekretaris Daerah Nganjuk Nur Solekan, Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk serta anggota DPRD dan Kepala OPD terkait yang hadir. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mengatakan, adapun progres capaian Pemda Nganjuk di tahun 2022 antara lain penurunan angka stunting, peningkatan sumber daya manusia, pendapatan per kapita warga Nganjuk sebanyak 28 juta per tahun, PDRB berjumlah 30 triliun, pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi serta infrastruktur yang meningkat. Kami sampaikan beberapa progres capaian-capaian pemerintah daerah berkaitan dengan LKPJ ini. Yang pertama kaitannya dengan misalnya stunting. Ya. Stunting alhamdulillah tahun 2021 dari 25,3% sekarang turun sampai 20%. Alhamdulillah ya. Terus kemudian yang kedua, indeks pembangunan manusia di Nganjuk tahun 2021 kurang lebih 71,97%. Tahun 2022 akhir tahun kemarin mencapai 72,93%, di atas yang direkomendasikan oleh WHO yaitu kurang lebih 72. Sehingga dari 4 indikator bagus ya. Termasuk juga pendapatan per kapita orang Nganjuk kurang lebih 28 juta per tahun, ekuivalen atau sama dengan 2,333 juta pendapatannya orang Nganjuk. Ini yang perlu kita apresiasi, di atas UMR berarti kan, sehingga orang Nganjuk meskipun saya belum menyimpulkan sejahtera tapi menuju sejahtera karena sudah di atas UMR itu. Kemudian PDRB Nganjuk, uang yang beredar di Nganjuk kurang lebih 30 triliun, juga tidak sedikit ya. Maka ini bisa ditangkap oleh pelaku-pelaku usaha Nganjuk, kemudian perbankan, terus kemudian masyarakat. Kenapa? Uang yang beredar di Nganjuk di PDRB kurang lebih 30 triliun itu. Kemudian yang berikutnya pertumbuhan ekonomi juga alhamdulillah juga bagus. Sempat kita kontraksi di tahun 2020 itu minus 1,71% ya. 2021 kita coba genjot naik kurang lebih hampir 5%, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 3,61% ya. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin di LKPJ ini 4,84% ya. Kenaikannya juga di atas 1%. Alhamdulillah ekonomi di Nganjuk juga bagus. Sehingga kita berharap infrastruktur juga begitu, meskipun juga sekarang bisa mencapai 92-93% ya. Masih kurang lebih 7-8% jalan di Nganjuk itu yang belum bagus ya. Maka kita genjot tahun ini, moga-moga nanti bisa clear ya, bisa 100% ya. Reformasi birokrasi alhamdulillah nilainya juga sudah bagus sekarang di Nganjuk. Sehingga ada beberapa indikator-indikator dari IKU kita juga bagus. Ya mohon doanya tahun ini kita genjot lagi bersama-sama. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya telah mengesahkan pansus secara detail dan rinci, yang kemudian akan membahas lagi terkait jawaban Bupati terkait pandangan umum LKPJ Bupati 2022. Hasil rapat ini tadi jawaban Bupati terkait dengan pandangan umum fraksi-fraksi kemarin. Kemarin semua fraksi sudah menyatakan pandangan umum termasuk pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing fraksi. Hari ini adalah jawaban Bupati. Tadi sudah disampaikan jawaban Bupati seperti itu, dan pada hari ini pula kita tadi mengesahkan pansus secara detail
secara detail, secara rinci, secara teknis nanti akan dibahas di pansus apa yang menjadi jawaban Bupati tadi. Jawaban Bupati seperti apa tadi? Nah, tadi nanti secara detailnya akan dibahas di pansus. Menimbang dan seterusnya mengingat Di bidang infrastruktur, PLT Bupati berharap dapat menuntaskan proyek pembangunan jalan yang masih kurang sekitar 7% di tahun 2023. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan. Urusan yang definitif. Terima kasih Bapak Ibu, dan serta